Titan. Halo, Wilujeng Sumping semuanya, sadayana. Hari ini saya pengen tunjukin seekor peliharaan yang saya punya sekitar 1 tahun. Saya beli sekitar 2 tahun lalu. 2 tahun lalu saya beli. Itu adalah seekor ular. Adalah seekor ular. Yang mana ular ini udah ada di video sebelumnya, gimana aja dan apa sih ular ini, biar langsung aja lah kita ambil. Ini dia Arsa the Molurus Python. Molurus Python. Jadi ada beberapa hal yang pengen saya ceritain gitu. Pengen saya ceritain jadi 2 tahun saya pelihara ular ini tuh gimana aja sih gitu. Pengen sharing-sharing pengalaman, pengen sharing-sharing buat teman-teman yang emang pengen pelihara ular atau hewan apapun itu gitu. Karena yang saya share di sini sesuatu yang umum, sesuatu yang hampir beberapa ular mengalami ini gitu. Beberapa ular mengalami ini khususnya di spesies Python. Oke, di keluarga Python ya. Keluarga Python. Nih. Udah besar banget ya, 2 tahun. Ini ukurannya sekitar 2 meter. Berat paling 2 kiloan. Jadi gini, yang pertama yang pengen saya ceritain itu adalah perbedaan ukuran gitu ya tadi. Perbedaan ukuran tadi ketika awal teman-teman bisa lihat ini ukuran awal. Mana? Ini. Nah, itu ukuran awalnya. Sekarang yang tadinya dia ngelilitnya di jari-jari, sekarang ngelilitnya di tangan. Dan tangan saya hampir sama besar sama badannya gitu. Mengerikan kan? Oke. Yang faktor kenapa si ular ini cepat besar sebetulnya dari makan. Saya nggak tahu ya, 2 tahun sebesar ini itu lebih kehitungnya cepat, standar atau lama gitu. Karena yang saya rasa awal-awal pertumbuhan dia itu cepet banget gitu. Karena makan 1 minggu sekali itu dari awal awalnya tikus putih gitu kan. Tikus putih, terus tikus putihnya makin kesini 2 gitu. Terus pas saya pindahin tempatnya ke rumah gitu, dia saya kasih makan kepala ayam. Nah, pas dikasih makan kepala ayam ini kan direbus dulu. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngasih makan kepala ayam sama ular, nah kaurai ya, itu kudu harus direbus dulu. Kenapa? Karena biar suhu si makanannya hangat, sama seperti ketika dia berburu sendiri gitu. Suhu makanannya hangat. Nah, nanti ketika udah direbus sebentar aja, udah agak anget, baru boleh dikasih, tapi jangan terlalu panas. Nah, yang selanjutnya ada keanehan dalam pemeliharaan atau makanan si Arsa ini, si Molurus ini. Keanehannya apa? Dia itu waktu saya kasih makan tikus lagi, itu udah nggak mau. Dia udah nggak mau. Saya kasih makan burung, dia masih nggak mau juga. Akhirnya saya kasih makan kepala ayam lagi. Kepala ayam yang mentah dan direbus dulu tadi gitu.
Nah, eh, baru dimakan. Jadi kesimpulan yang saya punya gitu, jadi dia ini udah nggak mau makan makanan hidup, teman-teman. Nggak mau makan makanan hidup gitu. Nggak tahu emang karena keseringan dikasih makan ayam yang udah direbus gitu, nggak tahu apa. Jadi itu juga sebuah apa ya, sebuah treatment gimana caranya supaya dia nggak tertarik sama makanan hidup gitu. Dan itu berpengaruh sama karakternya. Kita masuk sekarang ke karakter. Oke. Jadi awalnya dia ini ular yang agresif, cukup agresif. Awal datang juga saya digigit. Mana ya? Ini apa ini gitu? Berdarah. Tapi ketika dia mulai tumbuh besar dan berkembang gitu kan, karakternya ini jauh beda. Meskipun untuk memelihara hewan liar gitu, ini kan ular termasuknya hewan liar ya, apalagi jenis-jenis ular gitu kan. Jadi ular itu karakternya susah ditebak, dia bisa berubah kapan aja gitu. Jadi tetap udah sejinak apapun ular, kita harus tetap waspada gitu. Asalkan kalian tahu karakternya, dan kalian harus tahu karakternya maksudnya gitu. Harus tahu setiap karakter ular itu kayak gimana. Bahkan satu spesies yang sama, bahkan satu jenis yang sama, tapi individu yang berbeda gitu, itu bisa aja beda karakternya gitu, teman-teman. Nah, dia ini berubah karena emang sering diajak main gitu kan, sering berinteraksi sama manusia gitu. Jadi dia lebih friendly lah, bahkan nggak ada jumping ke manusia sedikit pun gitu. Meskipun defense kandang masih tetap ada dikit nih. Tadi juga mungkin teman-teman lihat waktu saya bersihin kandang, ada videonya. Jadi hari ini saya bersihin kandang, saya buang bekas ganti kulitnya, saya ganti air minumnya. Jadi karakter si Molu ini berubah drastis sih. Dia nggak mau gigit, dia jauh lebih tenang, lebih friendly gitu kan. Nggak mau makan makanan hidup. Jadi itu selama saya melihara dia selama 2 tahun, banyak perubahan yang ada gitu, dari mulai ukuran, karakter gitu kan. Nah, terus untuk kandang sendiri saya kira berpengaruh gitu untuk pertumbuhan ukurannya, karena semakin besar kandang, semakin cepat dia bertumbuh gitu. Semakin cepat dia bertambah besar gitu. Karena kalau misalkan kandangnya kecil, otomatis kayak tempat dia untuk hidup itu lebih kecil, dan dia jadi lebih lambat gitu pertumbuhannya. Ini kan udah besar banget ya. Nah, mungkin apa ya, pesan aja gitu sama teman-teman semua yang punya ular, baik itu retik ataupun molurus, karena memang molurus ini cukup apa ya, lebih santai gitu, lebih santai karakternya daripada retik. Walaupun tetap kita harus menjaga safety, menjaga prosedur gitu kan. Yang namanya binatang liar, mau bagaimanapun mereka tetap liar gitu. Meskipun saya tahu dan saya percaya dan saya yakin gitu, kalau misalkan ular-ular atau misalkan hewan peliharaan, mau itu hewan peliharaan yang domestik ataupun hewan peliharaan yang liar gitu, mereka tahu gimana hati kita gitu. Dan walaupun seperti itu lagi, tetap kita harus menjaga keamanan diri kita sendiri. Oke? Mungkin itu aja sih, gak usah banyak-banyak ya. Intinya dia udah tumbuh sebesar ini,
teman-teman lihat dan saya senang, berarti saya berhasil gitu merawat peliharaan yang saya punya gitu. Oke, cukup sekian. Jangan lupa didukung channel ini, disupport dengan apa? Teman-teman bisa subscribe, like, komen, bisa teman-teman bagikan juga, share ke yang lainnya biar channel ini makin berkembang dan saya bisa makan. Oke. Goodbye. Bye.